Welcome back teman-teman, kembali lagi di Young Share Channel. Apa kabar semuanya, sehat? Semoga semua sehat selalu dan tetap produktif di masa-masa pandemi ini. Kita bisa belajar dari rumah, kita bisa berinvestasi dari rumah, ya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif di rumah. Oke, kali ini kita akan belajar sedikit tentang cara berhutang tapi bisa sukses ya. Dengan hutang kita bisa sukses, seperti itu. Oke, ini dimulai dengan pertanyaan, apakah dengan berhutang kita bisa sukses atau kaya? Kok bisa gitu kan? Dalam pengertian suksesnya kali ini adalah di mana kondisi punya cukup uang untuk kehidupan. Oke, hutang itu bisa dibagi dengan dua kategori, hutang produktif dan hutang konsumtif. Oke, bagaimana dengan berhutang kita bisa lebih produktif? Ya, hutang sendiri kan dibagi menjadi dua macam, hutang produktif dan hutang konsumtif. Oke, hutang produktif adalah di mana kita berhutang namun tujuannya untuk pengembangan bisnis. Misalnya, contoh perusahaan meminjam dana di bank untuk pengembangan bisnisnya, untuk belanja modal dia, ya, atau kita yang butuh butuh dana buat membangun rumah misalnya, atau buat usaha, kita cairkan sertifikat kita melalui refinancing, dicairkan dan untuk memodal usaha. Oke, itu hutang produktif. Dan hutang konsumtif adalah hutang yang sia-sia, yang nggak penting dan yang mengamburkan harta, misalnya ya. Contoh, ibu rumah tangga berbelanja di online, beli tas di mall, ya, pakai kartu kredit untuk belanja tas dan dibayarnya secara dicicil. Menurut saya itu hutang konsumtif, kecuali tas yang dicicil itu ya bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, jadi untung ya, beli secara cicil kemudian tas itu bisa dijual lagi dengan ada keuntungan. Itu hutangnya hutang produktif. Oke ya, seringkali kita itu terjebak kehidupan kita dalam hutang yang konsumtif, membeli barang yang nggak perlu, ya, hanya ingin kita beli, kemudian kita tidak bisa mengontrol keuangan kita dengan baik, ya. Gaji kita misalnya 5 juta yang masuk, tapi pengeluaran kita 7 juta yang keluar. 2 jutanya itu bagaimana? Kita pinjam dulu dari kartu kredit, ya, dengan berpikiran ntar juga dapat lagi uang gaji bulan depan 5 juta. Nggak taunya bulan depan dipecat, tidak ada penghasilan. Jadi 2 jutanya gimana cara bayarnya? Pusing deh, minjem sana minjem sini. Itulah salah satu dampaknya dengan hutang yang konsumtif. Ya, saya harap teman-teman semua di sini belajar untuk tidak hutang konsumtif. Oke, terus bagaimana maksudnya sekarang? Ya, pertama kita sebelum kita memulai dengan hutang produktif, kita harus cari dulu satu jenis usaha, ya, dan berapa margin persen keuntungannya. Kita cari dulu kita mau buka usaha apa, misalnya mau buka jualan jus gitu ya, atau jualan gorengan. Kita cari tahu dulu berapa margin persen keuntungannya, berapa besar persentase keuntungan, ya. Misalnya jual jus, untungnya jual 10.000 satu cup, satu gelas, satu jus, ya, itu kita hitung modal kita misalnya 6.000, ya, untung 4.000. Nah, berapa persen keuntungannya? Hampir 50% ya, 40%-an untungnya. Oke. Atau misalnya jualan gorengan, ya, teman-teman bisa carilah, atau jual tas atau apa, bebas gitu. Teman-teman cari dulu usahanya apa, ya, kemudian tahu berapa persen keuntungannya. Nah, jadi misalnya tadi kita jual beli motor bekas lah, gampangnya gitu ya, contoh ya. Kita dengan margin keuntungan beli motor dan jual lagi itu keuntungannya misalnya 10%. Oke, jadi kita menjual motor dengan modal misalnya contoh 10 juta. Oke, satu motor harganya 10 juta, ya. Kita nggak ada modal dari 10 juta itu,
kita kemudian pakai kartu kredit dengan tarik tunai. Nah, kita cairkan dari kartu kredit kita 10 juta. Cairlah 10 juta. Tapi untuk mencairkan dana dari kartu kredit, otomatis kita kena charge. Kurang lebih contoh 3%. Berarti satu kali pencairan 10 juta dari kartu kredit kita dikenakan cas 3%, kurang lebih 300.000 ya. 300.000 untuk setiap kali 10 juta yang cair, karena 3% casnya. Oke, sampai sini teman-teman jelas. Nah, kemudian dana dari kartu kredit itu kita cairkan 10 juta. Kita beli motornya, dapat 1 motor misalnya. Nah, dengan margin keuntungan tadi 10%, contoh ya. Atau kalau teman-teman usahanya, bisnisnya untungnya 5% juga nggak apa-apa. Yang pasti, pastikan keuntungannya lebih besar dari fee kita yang kita dikenakan charge tadi, 3%. Ya, contoh motor ini keuntungan misal 10%. Berarti kita jual dengan harga 11 juta. Modal 10 juta, kita dari kartu kredit, kita jual dengan harga 11 juta. Kita untung 10%, 1 juta. Oke. Jadi dari satu motor, keuntungan kita 1 juta 10%. Nah, dari 1 juta keuntungan kita itu yang 10%, kita ada beban biaya modal tadi 3%. 3% tadi berapa? 300.000. Ya, jadi kita breakdown 10 juta beli motor, dana dari kartu kredit, kita jual 11 juta, kita jual untung 1 juta. Untung 1 juta ini adalah keuntungan kotor. Kita kurangin 300.000 beban biaya awal yang tadi kita tarik tunai. Sisa 700.000. 700.000 adalah keuntungan bersihnya. Ya. Contoh lain, misalnya teman-teman misalnya jual beli tas misalnya ya. Jual beli tas. Beli satu tas misalnya harganya 5 juta. Keuntungan teman-teman marginnya mungkin 5%. Oke lah, kita mencontoh tasnya 1 juta aja. Tas 1 juta, biar gampang ya. Teman-teman keuntungan 5%. Teman-teman tarik tunai di kartu kredit 1 juta. Ya, jual tas ini keuntungan 5%, berarti 1.050.000. Teman-teman bisa jual itu kan. Jual tas, untungnya 50.000 satu tas. Dan berapa biayanya itu? Tasnya untung marginnya 5%. Oke, jadi satu tas harga 1 juta modalnya. Nah, untuk mendapatkan 1 juta itu teman-teman dikenakan cas ya, tarik tunai 3%, berarti kurang lebih 30.000. Betul ya? Nah, teman-teman jual tas 5% keuntungannya, berarti 50.000 tadi 1 juta. Nah, 50.000 itu untung kotor. Dikurang biaya tadi fee 3%, 30.000 biayanya, untung bersihnya adalah 20.000. Oke, ini satu kali transaksi. Nah kan, itu salah satu caranya ya teman-teman ya, dari kartu kredit. Atau kalau teman-teman nggak punya kartu kredit, bisa dengan sertifikat rumah. Sertifikat rumahnya bisa dianggunkan. Cari ke beberapa bank yang bisa memberikan bunga yang murah, atau bank BRI misalnya dengan pengajuan KUR ya relatif lebih murah, atau beberapa bank-bank lain teman-teman bisa secara KPR atau refinancing ya, bisa cari sendiri ya. Di web ini bisa teman-teman cari di sikathabis.com ya kalau salah. Cek aja di Google, ketik aja sikathabis, nah teman-teman dapat perbandingan mau pinjam dana 300 juta atau 500 juta. Ntar dia muncul beberapa bank yang memberikan cicilan tenor yang berapa lama, 10 tahun, 8 tahun. Teman-teman bisa cek di sana di sikathabis.com ya. Nah, tadi cerita soal tas udah ada gambaran. Nah, itu teman-teman harus pahami. Ketika kita
beli motor tadi dengan modal 10 juta, keuntungan kita 700.000. Itu untuk satu transaksi pertama. Oke ya. Jadi bayangkan teman-teman, misalnya di awal Januari ya, atau misalnya bulan sekarang aja kita cerita biar lebih real ya. Di awal Juni teman-teman ya, cairkan dana 10 juta tadi dari kartu kredit atau dari dana mana gitu, teman-teman dikenakan cas 3%. Ya kan? Keuntungan jual motor pertama kali itu adalah teman-teman dapat 700.000. Ya, mungkin teman-teman tanggal 1 beli motornya, tanggal 5 atau tanggal 10 bisa jual. Ya, jadi 10 hari teman-teman dapat untung 700.000. Pertanyaannya gini, ketika teman-teman sudah menjual motornya di tanggal 10 dan 11 terima uangnya, ya otomatis teman-teman terima uang sebesar berapa? 11 juta. Teman-teman terima 11 juta. Ya. 10 juta modal, 1 juta keuntungan. 11 juta. Nah, dari 11 juta itu kita bisa beli motor lagi teman-teman di tanggal 11. Kita bisa beli motor lagi di tanggal 11. Ya kan? Beli motor lagi dan lakukan perputaran yang sama. Ya, beli motor harga 10 juta, jualnya di angka 11, untungnya 700.000 atau 1 juta untungnya. Yo. Nah, di transaksi kedua teman-teman untungnya 1 juta karena tidak ada potongan yang 3% di awal, sudah kita bayar di awal. Itulah keuntungannya, di mana kita dapat modal gratis ya. Kita bisa mengukur dengan cas tadi 3%. Ya, teman-teman, kuncinya di sini adalah perbanyak putaran. Jadi tanggal 1 cair dananya beli motor, tanggal 10 jual. Kita harus ada estimasi waktu yang kapan nih, target berapa lama barang kita ini kita jual, tas kita jual, ya berapa putarannya gitu loh. Semakin banyak putarannya semakin kita menguntungkan karena kita menekan biaya modal kita tadi, yang tadi 3% contohnya ya. Atau teman-teman misalnya dapat dana dari saudara misalnya atau siapa yang dia minta imbal hasil 5%. Nah, selama teman-teman masih ada selisih keuntungan, teman-teman bisa jalankan itu. Nah, tadi balik lagi ke cerita motor, tanggal 11 dia bisa jual, beli motor lagi tanggal 11 dan dia bisa jual lagi di tanggal 20, tiap 10 hari lah. Jadi berikutnya begitu juga, tanggal 20 dia jual, ya tanggal 21 dia beli, jual lagi tanggal 30. Jadi 1 bulan itu dia bisa 3 kali transaksi ya. Dengan modal 10 juta di awal saja dia bisa 3 kali transaksi. Oke. Nah, 3 kali transaksi otomatis dia untungnya berapa? Untungnya adalah yang pertama adalah transaksi yang pertama dia untung bersih adalah 700.000. Karena dari 10 juta dia jual di 11 juta, dia kena cas 3%, otomatis dia 1 juta dikurang 300.000, 700.000. Dan transaksi yang kedua dia untung adalah 1 juta bersih. Karena dia sudah dikenakan cas di awal 3%. Ya, pencairan dana di awal. Di transaksi ketiga dia sudah tidak ada biaya lagi, sama seperti transaksi kedua, yaitu bersih keuntungan dia 1 juta. Jadi dalam 1 bulan dia bisa dapat keuntungan sebesar 2.700.000 dengan modal 10 juta saja. Teman-teman bayangin jika 1 bulan dia bisa menjual 5 motor dengan modal hanya 10 juta. Nggak bisa kan? Tentu tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau menjalankannya dengan sungguh-sungguh ya. Oke, kemudian di samping itu ada lagi efek snowballnya. Teman-teman bisa lihat di sini, di akhir tanggal 30 dia sudah ada dana kurang lebih 13 juta. Ya kan, sudah ada kelebihan 3 juta tadi di awal. Nah, itu bisa lagi membantu dia untuk melakukan putaran yang lebih besar, digulung terus. Ya kan? Nah, sudah dapat gambarannya ya, teman-teman ya. Kuncinya adalah perbanyak di putarannya.
Pertama kita sudah tentukan marginnya, usaha kita apa, marginnya seberapa besar, modal kita dikenakan cas berapa besar, kita hitung selisihnya, diupayakan harus lebih besar, lebih besar dari 1 kalinya lah. Jika modal kita fee charge-nya adalah 3%, diutamakan untung kita itu lebih dari 3%, 5%. Jadi kita ada margin of safety-nya gitu ya, ada napasnya gitu. Nah, jika teman-teman permodalannya dari kartu kredit, sangat penting tentang pencatatan. Jadi teman-teman harus catat jatuh tempo tanggal berapa. Ya, jangan pernah bayar kartu kredit dengan minimum payment, jangan pernah bayar full saja, karena itu bisa menggerus keuntungan kita. Oke. Nah, teman-teman sekarang posisinya di mana sekarang nih? Sebagai karyawan kah yang sedang cari pemasukan tambahan, atau seorang wira swasta yang lagi kurang modal? Teman-teman bisa melakukan trik seperti tadi ya. Ingat, berhutang untuk hal yang produktif, untuk mengembangkan bisnis kita. Jangan sampai keuntungan sementara yang kita peroleh itu langsung kita habiskan secara konsumtif. Itu kurang bijak menurut saya ya. Oke, kemudian sebentar, yang paling penting itu berapa kali putaran dalam sebulan ya. Teman-teman harus memaksimalkan putarannya dengan modal yang ada, berapa kali bisa muter. Oke. Kalau saya sendiri lebih suka dengan tarik tunai dari kartu kredit, karena lebih mudah, lebih cepat. Jika perlu sewaktu-waktu kita bisa cairkan gitu ya, walaupun memang relatif lebih besar, 3% sebulan ya, setahunnya udah 36% ya. Saya kasih cerita sedikit ya. Dulu ketika saya membangun kos-kosan, saya punya 4 pintu kos-kosan. Dulu saya mau bangunnya itu saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Pengalaman dulu ketika saya membangun kos-kosan, saya sama sekali tidak ada dana ya, sama sekali tidak ada dana. Saya hanya seorang karyawan biasa gitu ya, karyawan biasa seorang, dan saya mengandalkan kartu kredit ya. Biaya yang dibutuhkan itu kurang lebih itu untuk bangun kos-kosan 150 juta 4 pintu waktu itu ya. Saya bangun 4 pintu, butuh dana 150 juta. Saya nggak ada dana, saya tarik tunai dari kartu kredit. Oke, saya tarik tunai beberapa kartu kredit saya dan mulai membangun kos-kosan tersebut. Dan ada trik lain nih dari kartu kredit itu. Dananya yang sudah saya terima, saya ubah cicilan seringan mungkin. Saya hitung bunganya, saya hitung seringan mungkin. Jadi saya ambil cicilan 12 bulan, 24 bulan ya, dengan bunga yang kompetitif tentunya. Ya, usahakan cari bunga cicilan itu di bawah 1%. Jangan sampai kena bunga yang 1,47, 1,2, itu agak berat. Cari yang bunga cicilan itu 0,99, 0,88. Biasanya dari pihak kartu kredit sering menawarkan. Itu lumayan kompetitif bunganya ya. Nah, dari kos-kosan yang saya bangun itu, tadi dana 150 juta itu saya ubah cicilan seringan mungkin, karena dari gaji saya bisa cicil perlahan. Sementara kosan saya sudah jadi dan menghasilkan. Dari 4 kamar yang ada itu bisa memberikan 2,5 juta sampai 3 juta sebulan. Jadi teman-teman bisa bayangin, saya bisa nggak punya dana, saya bisa bangun kos-kosan, dan kos-kosan itulah yang membantu saya membayar cicilan saya. Dan saya juga hanya membantu juga dari gaji saya juga. Jadi hitungannya seperti itu. Lama-lama 150 juta itu lunas ya. Setelah lunas, dengan dibantu dengan dicicil dari dari kamar kosan juga, setelah lunas akhirnya saya bisa terima dana itu dari kos-kosan terus-terusan. Saya udah nggak harus lagi bayar cicilannya ya kan. Saya ada income, ada passive income dari kos-kosan saya, dan berjalan terus. Jadi sebenarnya ini sih bukan ilmu yang baru ya, ilmu yang mungkin sudah banyak orang sudah tahu
ya. Tapi saya hanya share lagi, mungkin teman-teman yang baru gitu ya, ayo kita bisa sama-sama bikin hidup lebih baik dengan cara berhutang yang produktif. Oke. Nah, contoh lain apa nih? Contoh lain nih, ini saya share tentang diri saya aja nih. Ya, baru-baru ini saya ada sertifikat yang nganggur juga, sertifikat rumah. Nah, saya berencana nih mengekspansi usaha saya. Oke. Kemudian saya coba cairkan di dana di bank. Ya, bunganya sangat kompetitif, relatif murah, hanya 6% setahun. Oke. Nah, saya ambil 3 tahun. Pinjaman itu kurang lebih 300 juta. Nah, cicilannya kurang lebih 91 jutaan. Nah, dari dana itu saya putar di usaha saya nih. Nah, saya hitung-hitungan dengan saya peluang returnnya sebulan bisa 10 sampai 20 juta sebulan. Ya, dari dana 300 juta tadi, cicilannya hanya 9,1 juta. Jadi saya putar sebulan sekali aja, saya minimal dapat return 10 juta aja, sudah bisa menutupi cicilan saya yang 3 tahun tadi. Gitu. Jadi kita hanya main hitung-hitungan simpel aja teman-teman. Yang pasti kita harus bijak ya dalam menggunakan ini dana yang kita dipercayakan ini, gitu ya. Atau teman-teman mungkin ada cara lain yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih excellent, boleh komen di bawah ini, komen di bawah. Atau teman-teman ada kendala nih dari pendanaan, bisa komen di bawah juga, kita ngobrol sama-sama, kali aja teman-teman yang lain bisa ada solusi yang lebih baik. Ya, ini sekian aja dari saya ya. Ingat teman-teman, jika usaha Anda gagal dalam perencanaan ini, kita bisa mengubah dengan cicilan ya di kartu kredit kita atau yang lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa telepon ke banknya jika usahanya mandek ya. Kita harus menyiapkan plan B-nya gitu ya, untuk mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan gitu teman-teman. Kemudian sebelumnya, kalau teman-teman tidak bisa menahan uang di tangan, lebih baik jangan coba-coba karena itu bisa membuat nama kita jadi blacklist ya. Kita harus jaga nama kita di bank ya, dipercayakan dana kita harus mengelola dengan baik. Jadi lama-lama bank akan terus berani memberikan kita dana lebih lagi untuk kita putarkan. Oke, sekian saja dari saya teman-teman. Jangan lupa di share, subscribe, kasih like dan komen yang baik jika memang ini bermanfaat. Oke, akhir kata, see you, bye bye.